Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redika Yusupmara dengan NIM K2322068 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang telah saya rancang dan telah saya kembangkan, yaitu media pembelajaran e-modul berbasis website Google Site. Untuk materi pokoknya sendiri adalah materi energi terbarukan, di mana submateri pokoknya adalah energi terbarukan atau penerapan energi terbarukan dalam teknologi ramah lingkungan. Nah, untuk halaman muka dari e-modul berbasis Google Site yang telah saya kembangkan sendiri adalah seperti ini. Ini adalah halaman awal atau halaman beranda, dan di sebelah kiri adalah sidebar untuk menunya, di mana menunya seperti modul pada umumnya, tapi di sini ada tujuan pembelajaran, pretest, materi pembelajaran, lembar kerja peserta didik, soal evaluasi, post-test, refleksi diri, glosarium, dan tentunya daftar pustaka. Oke, lanjut ke menu selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Untuk halaman mukanya seperti ini, jadi siswa hanya perlu untuk men-scroll ke bawah. Nah, di sini sudah terlampir tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep energi terbarukan dan penerapannya dalam pembuatan teknologi ramah lingkungan seperti PLTS. Nah, untuk indikator pembelajarannya sendiri ada dua, yaitu indikator pembelajaran pemahaman sains dan juga keterampilan sains. Oke, ini untuk tampilan dan halaman tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Lalu untuk menu selanjutnya yaitu halaman pretest. Nah, dengan tampilan seperti ini, sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara men-scroll ke bawah. Ini adalah halaman pretestnya, scroll ke bawah. Nah, di sini saya menggunakan Google Form, dan di sini siswa tidak perlu berganti tab dan cukup men-scroll ke bawah saja sambil bisa dijawab. Nah, apabila siswa telah selesai mengerjakan pretest, maka siswa akan diarahkan untuk mensubmit pekerjaannya di bawah sini, karena di sini terdapat tombol submit untuk mengumpulkan pekerjaannya. Nah, setelah pretest, halaman selanjutnya ada materi pembelajaran tentunya. Nah, dengan materi pembelajaran tampilnya seperti ini kurang lebih. Oke, untuk materi pembelajarannya sendiri, di sini saya menggunakan dua jenis file. Yang pertama ada file PPT dan yang kedua ada file Google Doc. Untuk file PPT-nya seperti ini, di sini siswa juga bisa langsung men-scroll PPT tersebut. Nah, apabila siswa ingin melihat materi yang lebih komplit, siswa dapat membuka Google Doc di sini. Tidak perlu berganti tab, hanya cukup di-scroll saja pada bagian Google Doc ini. Seperti ini. Nah, itu adalah materi pembelajarannya. Jadi di sini memudahkan siswa ya dalam mengeksplor materi pembelajarannya. Nah, untuk menu selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dengan tampilan seperti ini. Jadi untuk tampilan-tampilan dari semua menunya ini didesain semenarik mungkin untuk meningkatkan minat siswa atau motivasi siswa sehingga siswa tuh senang karena tampilannya itu bagus dan baik, jadi meningkatkan mood juga untuk belajar. Harapannya seperti itu. Nah, untuk lembar kerja peserta didiknya ada seperti ini. Sama seperti sebelumnya, tinggal di-scroll ke bawah saja. Nah, di halaman LKPD ini terdapat link video yang merupakan topik atau topik diskusi dari LKPD itu. Nah, di mana link videonya juga sudah saya cantumkan di bawah sini. Nah, untuk link videonya seperti ini.
Nah, untuk videonya sendiri bisa langsung diklik di sini tanpa harus keluar dari Google Site ini. Jadi tidak perlu membuka YouTube, tinggal mengklik di sini dan maka video akan otomatis berputar di sini. Jadi siswa tidak perlu repot-repot lagi. Itu untuk gambar kerja peserta didiknya. Lalu untuk move ke menu selanjutnya ada soal evaluasi. Oke, tampilan pada soal evaluasi seperti ini kurang lebih. Nah, untuk soal evaluasinya sendiri sama seperti sebelumnya, saya masih menggunakan Google Form karena menurut saya ini mudah untuk di-link-kan ke Google Site dan siswa itu tidak perlu repot-repot keluar halaman, jadi tinggal menjawab dan men-scroll di sini, lalu setelah selesai siswa bisa langsung men-submit di sini. Itu. Untuk selanjutnya ada post-test. Nah, untuk post-test kurang lebih seperti ini, masih sama menggunakan Google Form. Untuk post-testnya sendiri kurang lebih sama seperti pretest, dikarenakan saya ingin tahu bagaimana pengetahuan peserta didik sebelum dan sesudah proses belajar mengajar untuk materi ini menggunakan media pembelajaran Google Site ini. Nah, untuk menu selanjutnya ada refleksi diri. Sama untuk refleksi diri, saya menggunakan Google Site, saya menggunakan Google Form. Untuk pertanyaannya sepertinya seperti itu saja. Lalu selanjutnya ada glosarium. Nah, untuk glosariumnya kurang lebih seperti ini. Lalu yang terakhir adalah menu atau halaman daftar pustaka. Ini adalah referensi-referensi untuk menyusun modul ini, terutama pada bagian materi pembelajarannya. Nah, kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan atau presentasikan mengenai media pembelajaran yang telah saya rancang dan telah saya kembangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin untuk modul berbasis Google Site ini masih bisa untuk dilanjutkan atau masih bisa dibuat lebih interaktif dan lebih baik lagi. Kemungkinan masih ada kesempatan untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Dan untuk validasi dari ahli dan materi, ahli media dan ahli materi tidak saya lakukan karena ini hanya untuk tugas. Tapi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga media pembelajaran yang telah saya kembangkan ini bisa bermanfaat bagi peserta didik ataupun bagi tenaga pendidik.